sebuah keputusan yang mengguncang dunia kripto dan politik Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengampuni pendiri Binance, Changpeng Zhao, yang lebih dikenal sebagai CZ. CZ sebelumnya dihukum 4 bulan penjara karena memfasilitasi pencucian uang dan gagal menegakkan aturan anti pencucian uang di bursa kripto terbesar di dunia. Gedung Putih mengklaim CZ telah dihukum terlalu berat oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden dalam perang mereka melawan mata uang kripto. Namun, pengampunan ini memicu gelombang kritik keras, termasuk dari Senator Elizabeth Warren yang menyebut langkah ini sebagai korupsi. Alasannya, pengampunan ini muncul di tengah hubungan yang semakin erat dan saling menguntungkan antara keluarga Trump dan industri kripto. Apa kejahatan serius yang dilakukan CZ dan Binance? Apa kepentingan finansial yang mengikat Trump dengan industri ini? Dan apakah pengampunan ini akan membantu Amerika Serikat benar-benar menjadi ibu kota kripto dunia? Dalam 6 menit ke depan, kita akan bedah kontroversi pengampunan CZ ini. Mari kita ingat kembali betapa seriusnya kasus yang menjerat CZ. Pada November 2023, Binance dan CZ mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS. Pelanggaran utama, jaksa penuntut mengatakan Binance gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan. Dampak kejahatan, transaksi tersebut termasuk yang terkait dengan terorisme dan eksploitasi anak. Hukuman perusahaan, Binance dilarang beroperasi di Amerika Serikat dan setuju membayar denda historis sebesar 4,3 miliar dolar Amerika, sekitar 70 triliun rupiah lebih. Hukuman CZ mengundurkan diri sebagai CEO, membayar 50 juta dolar Amerika, dan kemudian dijatuhi hukuman 4 bulan penjara, hukuman yang dianggap ringan oleh banyak jaksa penuntut. Pengampunan Trump ini datang hanya beberapa bulan setelah CZ memulai hukuman penjara singkatnya, membatalkan putusan yang merupakan hasil dari penyelidikan selama bertahun-tahun. Gedung Putih bergegas membela keputusan Trump. Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyatakan bahwa Trump telah menjalankan kewenangan konstitusionalnya karena CZ telah dihukum terlalu berat oleh pemerintahan Biden dalam apa yang disebutnya sebagai perang mereka melawan mata uang kripto. Pengampunan ini selaras dengan janji Trump tahun lalu untuk menjadikan Amerika Serikat ibu kota kripto dunia. Trump, yang dulunya skeptis terhadap kripto, kini telah menjadi pendukung vokal, sebagian besar karena alasan politik dan finansial. Di sisi lain, CZ segera berterima kasih kepada Trump di X, dan berjanji akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto. Inilah inti kontroversi yang memicu tuduhan korupsi. Pengampunan CZ muncul di tengah hubungan yang semakin erat antara keluarga Trump dan industri kripto, khususnya Binance. World Liberty Financial, WLF, usaha kripto yang didirikan bersama oleh Trump dan putra-putranya telah mengumpulkan sekitar 550 juta dolar Amerika dalam penjualan token sejak 2024. Awal tahun ini, Binance secara terbuka mendukung WLF dengan menerima stablecoin USD satunya. Token Trump, New York Times menuduh Trump menggunakan jabatannya untuk mempromosikan proyek kripto pribadi, termasuk token Trump berbasis Solana yang diluncurkan awal tahun ini. Kritikus mengklaim tumpang tindih antara usaha kripto dan kekuatan politik Trump sangat berbahaya. Pengampunan ini dicurigai sebagai imbalan bagi tokoh yang perusahaannya telah memberikan keuntungan finansial bagi keluarga Trump. Pengampunan ini secara potensial dapat memungkinkan Binance melanjutkan operasi yang signifikan di AS. Keputusan Trump untuk mengampuni CZ telah memicu badai politik dan etika. Senator Elizabeth Warren dari Komite Perbankan Senat mengecam langkah tersebut sebagai korupsi dan mendesak Kongres untuk segera bertindak. Para kritikus berpendapat Trump telah menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk membantu seorang tokoh yang terjerat dalam kejahatan keuangan serius, yang ironisnya
juga menguntungkan kepentingan bisnis keluarganya. Meskipun Trump membela tindakannya dengan mengatakan ia bertindak atas permintaan banyak orang yang sangat baik, insiden ini memperkuat pandangan bahwa politik Amerika Serikat dan dunia kripto kini terikat erat dengan risiko etika yang sangat tinggi.